saya Muhammad Reza Syahrial dengan NIM 1908105045. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri relasi dan fungsi. Oke, di sini ciri-ciri relasi dan fungsi. Fungsi sudah jelas relasi, tetapi relasi belum tentu fungsi. Sebagai ciri-ciri fungsi di bawah ini, setiap anggota A atau himpunan A masing-masing memiliki pasangan di anggota B atau himpunan B. Yang kedua, semua anggota A habis terpetakan. Oke, sebagai contoh, lihat gambar di samping. Himpunan P dan himpunan Q. Kita lihat di himpunan P, seluruh anggotanya terpetakan ke anggota himpunan Q. Oke, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar yang pertama di sini relasi dan bukan fungsi. Oke, kita ingat kembali tadi ciri-cirinya. Apabila himpunan A anggotanya terpetakan semua kepada himpunan B. Oke, kita lihat di sini. Himpunan A di sini semuanya terpetakan. Akan tetapi ada satu anggotanya memiliki dua tempat terpetakan. Jadi di sini bukan fungsi. Oke. Selanjutnya pada himpunan yang di tengah di sini relasi dan bukan fungsi. Nah, di sini ada himpunan A, anggotanya ada satu yang tidak terpetakan. Jadi di sini bukan fungsi. Selanjutnya yang terakhir di sini ada himpunan A memiliki 3 anggota, ada A1, A2, dan A3. Di sini seluruh anggota dari himpunan A terpetakan ke himpunan B, yaitu B1, B3, dan B4. Jadi pada gambar terakhir ini merupakan relasi dan fungsi. Oke, lanjut. Perhatikan contoh di bawah ini. Silahkan lihat. Himpunan A di sini merupakan daerah asal atau domain. Sedangkan himpunan B di sini merupakan daerah kawan atau kodomain. Dan hasilnya disebut dengan rank. Baik, selanjutnya pembahasan dari gambar yang tadi. Yang pertama, fungsi A atau himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A atau himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Yang kedua, himpunan A yakni 0, 2, 4, 6
disebut daerah asal atau domain. Sedangkan himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5 disebut daerah kawan atau kodomain. Dan 1, 2, 5 disebut daerah hasil atau rank. Terima kasih, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Fatih Nur Aini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai grafik fungsi. Nah, masih ingat nggak sih teman-teman cara-cara menyajikan fungsi atau pemetaan? Nah, mari kita ingat kembali. Suatu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dengan 3 cara, yakni diagram fana, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Grafik suatu fungsi erat kaitannya dengan diagram kartesius, karena grafik suatu pemetaan fungsi adalah bentuk diagram kartesius dari suatu pemetaan fungsi. Jadi, agar teman-teman mampu memahami cara menggambar grafik dari suatu fungsi atau pemetaan, teman-teman harus paham terlebih dahulu cara menyajikan suatu fungsi pemetaan, khususnya diagram kartesius. Agar teman-teman lebih mudah memahami cara menggambar grafik fungsi pemetaan, maka di sini terdapat contoh soal. Misalkan diketahui fungsi f 3x min 5 dengan domain P, x-nya lebih besar dari sama dengan 0 dan x-nya lebih kecil dari sama dengan 5. Variabel x merupakan himpunan bilangan cacah ke himpunan bilangan real. Gambarlah grafiknya pada bidang kartesius dan berbentuk apakah grafik fungsi tersebut. Untuk penyelesaiannya, fx sama dengan 3x dikurang 5 dengan domain P sama dengan x himpunan bilangan cacah dengan x-nya lebih besar sama dengan 0 dan x-nya lebih kecil sama dengan 5. Maka x-nya adalah himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dengan mensubstitusi variabel x ke persamaan fungsi fx, maka fx sama dengan 3x dikurang 5, kita substitusikan 0 kepada fx-nya ya. Jika x-nya 0, maka f0 sama dengan 3 dikali 0 dikurang 5 sama dengan negatif 5. Jika x-nya sama dengan 1, maka f1 sama dengan 3 dikali 1 dikurang 5 sama dengan negatif 2. Jika x-nya 2, maka f2 sama dengan 3 dikali 2 dikurang 5 sama dengan 1. Jika x-nya 3, f3 sama dengan 3 dikali 3 dikurang 5 sama dengan 4. Jika x-nya 4, f4 sama dengan 3 dikali 4 dikurang 5 sama dengan 7. Jika x-nya 5, f5 sama dengan 3 dikali 5 dikurang 5 sama dengan 10. Jika hasil rank tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tabel, akan tampak seperti tabel berikut ini. Nah, kita telah mengetahui x-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan y-nya min 5, min 2, 1, 4, 7, 10. Maka x-y 0, min 5, x-y yang kedua 1, min 2, kemudian 2,1, 3,4, 4,7 dan 5,10. Nah, kemudian dari tabel tersebut kita masukkan ke dalam grafik diagram kartesius, maka akan tampak seperti gambar di samping. Ada titik-titik yang jika dihubungkan titik-titik tersebut
grafik tersebut itu berbentuk garis lurus atau linear. Nah, gambarnya seperti gambar di samping ini. Berdasarkan pemaparan di atas, fungsi f(x) pada himpunan bilangan real yang ditentukan oleh rumus f(x) sama dengan ax plus b dengan a, b anggota himpunan bilangan real dan a tidak sama dengan 0 disebut fungsi linear. Mengapa disebut fungsi linear? Karena berupa suatu garis lurus dengan persamaan y sama dengan ax plus b. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari Tadris Matematika semester 7 dengan mata kuliah Desain Grafis di semester 5B. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang rumus fungsi. Namun sebelum itu kita harus tahu apa itu pengertian dari fungsi terlebih dahulu. Nah, untuk fungsi dari fungsi f di mana anggota x diletakkan ke y merupakan suatu aturan yang memasangkan tiap anggota x-nya dari kodomain atau daerah asal ke kodomain atau daerah lawan atau kawan. Nah, untuk himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau range. Kemudian kita di sini diperoleh contohnya terlebih dahulu. Contoh yang pertama itu contoh fungsi. Nah, di sini ada contoh fungsi di mana kita bisa lihat perbedaannya dengan contoh yang bukan fungsi. Untuk contoh fungsi di sini mereka domainnya semuanya memiliki range atau memasangkan satu persatu dan tidak ada yang kosong. Tidak ada yang tidak memiliki pasangannya. Bisa dilihat pada contoh bukan fungsi. Di sini mereka ada yang tidak memiliki pasangan ya di domainnya. Kemudian ada yang memiliki 3 cabang sekaligus dan ada yang kosong. Kemudian untuk contoh yang ketiganya juga sama. Yang nomor 4 pada domain itu dia memiliki 2 cabang. Nah, berarti untuk fungsi sendiri itu bisa kita lihat yang dinamakan dengan fungsi di sini mereka domainnya masing-masing memiliki 1 pasang kodomain. Kemudian mereka tidak kosong. Nah, itu sebagai contoh fungsinya. Untuk selanjutnya yaitu tentang rumus fungsi. Fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan f, g, h, atau sebagainya. Misal fungsi f dan x meletakkan di y dibaca dengan f memetakan x ke y. Maka y sama dengan fx dibaca y sama dengan f dari x. Digunakan untuk menunjukkan bahwa y adalah fungsi dari x. Fx memetakan ke y dibaca f memetakan x ke y dan dapat dinyatakan dengan fx. Maka rumus fungsi dapat ditulis dengan fx sama dengan y. Dan untuk menghitung nilai fungsi dapat menggunakan rumus fx sama dengan ax plus b. Untuk contoh soal yang pertama, di sini diketahui f dengan x memetakan x ditambah 2 daerah asal fungsi x sehingga 1x lebih besar dari 1 dan kurang dari 6 dan x merupakan a. Tentukan rumus fungsinya. Nah, rumus fungsinya itu f dengan x memetakan x plus 2. Nah, itu yang disebut dengan rumus fungsi. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini suatu fungsi ditentukan dengan f(x) memetakan 5x tambah 3t. Tentukan rumus fungsinya.
Nah, di sini kan rumus fungsinya sudah ada, yaitu f di mana memetakan x memetakan ke 5x dikurangi 3t. Nah, itu adalah rumus fungsinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa membantu dan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.